Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Shadaqallahul azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman jaida fil lail wan nahar. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni ta'wilah. Amma ba'du, raisul majlis Bapak Haji Saadi MPD, para jamaah sekalian, serta santriwan santriawati yang insya Allah pada pagi hari ini kita mendapat curahan rahmat maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Karena kita baru saja menyelesaikan salah satu kewajiban kita sebagai pribadi muslim muslimah, yaitu melaksanakan sholat subuh. Orang yang mengerjakan sholat subuh berjamaah bil masjid, maka dia berada dalam tanggungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang sholat subuh berjamaah, lebih-lebih di masjid, dia akan diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah. Para jamaah sekalian rahimakumullah, pembahasan kita 2 minggu yang lalu yaitu tentang urusan dunia atau 3 urusan dunia yang paling dicintai oleh Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ya, nggak salah, yaitu diantaranya yang dicintai, 3 hal yang dicintai oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang telah kita jelaskan. An-nadhru ila wajhi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, di saat beliau memandang wajahnya Rasulullah, karena saking cintanya, mahabbahnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, sampai makbarahnya, kuburannya pun berdekatan dengan kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua yaitu adalah infaqu mali ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini untuk mengingatkan aja. Apabila harta bendanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bisa diinfakkan seluruhnya kepada Nabi besar Muhammad untuk perjuangan Islam, dan itu dibuktikan betul. Dan yang ketiga yang paling dicintai oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, apabila salah satu putrinya dipersunting menjadi istrinya Rasulullah sallallahu, dan itu dibuktikan, yaitu Siti Aisyah. Sekarang apa yang dicintai oleh Sayyidina Umar bin Khattab? Faqala Umar radhiyallahu anhu, Sodakta ya Abu Bakrin, benar engkau ya Abu Bakar. Jadi dibenarkan kalau Abu Bakar itu mencintai 3 hal tadi itu, dibenarkan langsung oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sodakta ya
Aba Bakrin, benar ente Abu Bakar, saya juga tahu memang ente betul-betul ya mencintai Rasulullah, ya senang sekali kalau melihat wajah Rasulullah, ya. Dan kau pun telah mengingkatkan seluruh hartamu untuk perjuangan Rasul, bahkan kau telah mengasih putrimu yang masih gadis yaitu Siti Aisyah di bawah naungan yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Umar bin Khattab pun enggak kalah. Dia pun mengajukan ada 3 hal yang dicintai oleh Umar bin wa hubbiba ilayya minad dunya salasun. Ada 3 hal urusan dunia yang paling aku cintai katanya. Ada berapa? Jadi Umar pun punya. Ada 3 hal dalam perkara dunia yang paling aku cintai kata Sayyidina Abu Bakar. Apa itu? Yang pertama al-amru bil ma'ruf, yaitu memerintah kebaikan. Yang kedua an-nahyu anil munkar, yaitu melarang kemunkaran, kemaksiatan. Yang ketiga wasaubul khalaf, yaitu memakai baju yang lusuh, yang penuh dengan tambelan. Saking sederhananya Umar bin, padahal seorang Amirul Mukminin. Ini bapak-bapak sekalian. Jadi yang pertama kali yang paling dicintai urusan dunia ini oleh Sayyidina Umar bin Khattab adalah al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar, memerintah kebaikan dan mencegah segala kemunkar. Dan itu dibuktikan waktu hijrah dari Mekah ke Madinah. Umar mengumumkan itu secara terang-terangan, padahal suasananya sangat genting. Sampai Rasulullah SAW sudah hijrah duluan bersama Abu Bakar As-Siddiq secara diam-diam, sembunyi-sembunyi. Bahkan sampai naik ke Jabal Sur itu ya. Sampai naik ke Jabal Sur itu, saya aja yang sudah belasan kali ke sana nggak pernah naik ke Jabal Sur itu. Karena itu memakan waktu minimal 2 jam. Gunungnya memang landai tapi sangat jauh. Bersembunyilah di situ Nabi besar Muhammad SAW bersama Abu Bakar. Karena suasana genting, ada pengumuman resmi dari Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Gosok, Abu apa lagi, bahwa barang siapa yang menemukan Muhammad bin Abdullah, serahkan mati atau hidup, ya akan mendapat hadiah 100 onta. Masya Allah. Kan timbul pertanyaan tuh, apa Nabi Muhammad itu takut? Kok kenapa makai sembunyi-sembunyi? Padahal dia seorang Nabi diberikan perlindungan oleh Allah. Tapi ingat bahwa Nabi Muhammad itu diutus adalah sebagai uswatun hasanah, contoh. Kalau Nabi Muhammad itu hijrahnya sembrono, tidak sembunyi-sembunyi pada saat itu, kemudian umatnya ngikut, kira-kira bahaya nggak kira-kira? Bahaya nggak kira-kira? Masya Allah. Karena apa yang dicontoh dan dilakukan oleh Nabi Muhammad diikuti oleh umatnya. Suasana sangat genting. Kalau Nabi Muhammad sembrono, tidak diam-diam di tengah malam dia sembrono begitu saja hijrah, sementara suasana sangat genting. Bagaimana kalau umatnya seperti itu? Dibantai habis-habisan. Karena pada saat itu kekuatan politik, kekuatan militer itu ada pada tangan jahiliyah, bukan pada tangan umat Islam. Karena umat Islam itu pada saat itu sporadis. Umat Islam pada saat itu minoritas. Sholat berjamaah saja terang-terangan tidak berani itu. Sholat berjamaah itu kan setelah hijrah sampai di Kuba, barulah membangun masjid, barulah di situ pertama kali mendirikan sholat berjamaah. Di Mekah tidak berani karena suasananya masih gawat, darurat. Itu masalahnya, bukan Nabi takut, bukan. Karena Nabi apapun yang beliau lakukan, urusan dunia, urusan akhirat, biasanya dicontoh oleh umatnya. Nah, makanya Rasulullah beri contoh. Karena suasananya genting berarti harus hati-hati. Tapi berbeda dengan Umar bin Khattab. Hai orang-orang Quraisy, besok saya mau hijrah.
ke Madinah menyusul perjuangan Nabi Muhammad SAW, berjuang membela perjuangan Nabi, perjuangan Rasulullah. Barang siapa yang tidak suka dengan saya, silakan besok cegat saya akan hijrah di siang hari. Wah, nggak ada yang berani itu, nggak ada yang berani. Kenapa? Saking beraninya, gagahnya Umar bin Khattab, tapi untuk membela perjuangan Rasulullah sallallahu. Nah, yang begini boleh dicontoh. Jangan fisik gagah, hebat, punya bela diri, malah jadi jagoan di kampung, nakut-nakutin orang lemah. Nauzubillah min zalik. Alhamdulillah nih ada tambah lagi jamaah Pak Haji Ansori. Ya. Alhamdulillah. Itu. Jadi Umar bin Khattab itu salah satu yang paling beliau cintai, memerintah kebaikan dan melarang kemunkaran secara terang-terangan. Kenapa? Memang beliau orangnya kuat, pemberani. Bahkan sampai setan aja bayangannya takut dengan Umar bin Khattab. Itu dalam ceritanya Umar bin Khattab kalau lewat di gang, itu setan kabur semua, itu baru ngeliat bayangannya doang. Bayangin itu. Tapi preman-preman sekarang bagaimana Pak Guru? Hah? Lewat di gang ada setan, wah, berteman sama setan itu. Betul nggak? Iya. Allahu Akbar. Saking gagah beraninya membela agama Allah, bayangannya saja setan takut dengan Umar bin Khattab. Luar biasa itu. Makanya kita ini diberi julukan umatan wasato, ya, sebagai umat penengah. Bahkan kita diberi khairu ummah, umat yang terbaik dibandingkan umat yang lain. Untum khairu ummah, kamu ini umat yang terbaik. Kenapa kita diberi julukan khairu ummah, umat yang terbaik? Karena punya dua fungsi, dua tugas yang sangat mulia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi umatnya Rasulullah SAW punya dua tugas. Yang pertama memerintahkan kebaikan, yang kedua adalah mencegah segala kemunkaran. Bagaimana kita yang orang biasa paling tidak amar ma'ruf nahi munkar, memerintahkan kebaikan, mencegah kemunkaran, kita terapkan di lingkungan rumah tangga kita masing. Minimal itu aja dulu. Anaknya enggak sembahyang subuh, bangunin. Itu berarti ta'muruna bil ma'ruf. Jangan kita doang sholat subuh sementara anak kita enggak dibangunkan. Nah, dibiarkan, itu berarti tidak ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi kalau ada keluarga kita enggak sholat subuh, istri kita enggak sholat subuh, anak kita enggak sholat subuh, itu berarti ada kemunkaran. Bangunin. Ya, itu berarti ta'muruna bil ma'ruf. Ya, larang, bilangin. Nah, jangan sampai meninggalkan sholat subuh, sholat yang sangat istimewa, yang disaksikan oleh para malaikat Allah. Berarti kita telah mencegah kemunkaran yang ada di dalam rumah tangga kita. Minimal tuh, ya, minimal. Ini kalau pengen menjadi khairu umat yang terbaik. Sekarang ini sedang rame, baru saja usai pemilihan presiden di mana tuh? Di Amerika ya. Baru selesai itu. Biasanya kalau petahana, orang lama yang masih berkuasa nyalon lagi, menang apa kalah? Menang. SBY nyalon lagi, menang. Pak Jokowi nyalon lagi, menang. Obama nyalon lagi, menang 2 periode. Kalau di sana kan cuma 4 tahun presiden. Tapi Presiden Donald Trump yang sedang berkuasa nyalon lagi, kalah dengan Joe Biden. Kalah itu. Padahal dia sedang berkuasa, nyalon lagi, kalah itu. Ngamuk itu Donald Trump, betul nggak? Anaknya juga ngamuk, masih ambisi.
Apa sebabnya? Karena Joe Biden ini yang dulunya wakilnya Presiden Obama, pinter dia. Dia melakukan ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Masya Allah. Bayangkan seorang calon presiden Amerika berani membawakan hadis Nabi Muhammad. Apa enggak keren itu kira-kira itu? Padahal beliau bukan orang muslim, tapi dia di dalam kampanyenya berani membawakan hadis Nabi besar Muhammad. Apa hadisnya itu? Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa biqalbi fa huwa adaful iman. Bayangkan Joe Biden yang orang Nasrani, calon presiden Amerika, berani membawakan hadis Nabi besar Muhammad dari Partai Demokrat. Di sana partai cuma dua, satu Partai Demokrat, yang kedua Partai Republik, partainya Donald Trump yang sedang berkuasa. Kalau di Indonesia berapa partai sekarang yang ada? Yang ada di Senayan? Hah? 8. Enggak, ini yang sekarang 8. Puyeng kita. Dulu marah 49. Karena sistem kita ini multi partai. Sekarang ada lagi partai baru 2. Partai Umat Pak Amin Rais. Ada lagi sekarang Partai Masumi, partai zaman Ki Benen. Muncul lagi. Yang dibubarkan oleh Bung Karno, Partai Masumi. Padahal udah ada itu bulan bintang ya. Masya Allah. Di Amerika cuma 2 partai. Partai Demokrat dan Partai Republik. Demokrat ini partai yang agak liberal ya, agak demokratis. Untuk apa? Menarik umat Islam supaya didukung oleh umat Islam yang ada di Amerika. Wah, ternyata berhasil itu. Menang itu, alhamdulillah. Jadi Joe Biden aja tuh tahu itu hadis Nabi itu. Man ra'a minkum munkaron. Itu beliau nggak bisa mengucapkan bahasa Arab. Terjemahannya aja. Barang siapa yang melihat kemunkaran, yang ada di dalam rumah tangga tuh ada kemunkaran, istrinya nggak sholat, anaknya nggak sholat subuh, istrinya tidak membuka aurat, tidak pakai hijab, itu ada di depan mata munkaron, falyughayyir biyadi. Ayo robah dengan kekuatan. Apa? Sebagai suami kan punya kekuatan, pemimpin, betul nggak? Robah. Nah, itu. Kalau dalam skala besar, berarti pemerintah, betul nggak? Bisa RT, bisa RW, bisa lurah, sampai kepada presiden. Mereka punya kekuasaan, punya wewenangan. Robah dengan tangannya. Ngelihat judi, tutup. Narkoba, tutup. Tangkap kalau perlu. Kalau ulama kan nggak bisa, betul nggak ya? Itu. Jangan diam. Kalau diam, maka nanti murka Allah akan turun di kampung itu. Ada ngelihat orang adu ayam, tutup. Ngelihat perzinahan, tutup. Dengan tangan, dengan kekuasaan. Itu yang pertama, kalau bisa. Wa illam yastati, ini yang namanya dengan tangan dilakukan betul sama Umar bin Khattab itu, betul nggak? Wah, luar biasa Umar bin Khattab itu, tegasnya itu kalau udah ngelihat kemunkaran itu, memerintah kebenaran itu. Umar bin Khattab itu kan katanya kuda tinggi, dia makan kalau naik kuda itu kakinya hampir ngengser itu. Iya, dia punya pedang juga luar biasa. Umar bin Khattab itu gagah beraninya luar biasa, menegakkan amar ma'ruf nahi. Mungkin kalau di sini mungkin Habib Rizik lah begitu kali. Masya Allah, luar biasa itu, luar biasa. Ya. Jadi itu penguasa yang bisa itu kalau dengan Jadi kalau bisa dengan tangan, tutup dengan kekuasaannya itu bisa. Kalau pemerintah bisa nggak? Bisa. Tempat-tempat maksiat bisa nggak? Bisa kalau pemerintah, karena punya kekuasaan. Fa ilam yastati pabilisani, kalau nggak bisa ngomong. Judi itu haram, tinggalkan. Narkoba itu haram, tinggalkan. Perzinahan itu haram, tinggalkan. Ghibah itu haram, tinggalkan.
Dengan mulut, kalau nggak bisa dengan tangan. Dan ini biasanya para tugas ulama nih, ulama mana bisa nutup tempat maksiat, bisa nggak? Nggak bisa, nanti disalahkan karena bukan tugasnya, itu tugasnya aparat pemerintah. Ulamanya yang ngomong, ulamanya yang memberikan kebijakan, ulamanya yang memberikan fatwa, ulamanya yang menjelaskan hukumnya apa. Nanti yang bertindak pemerintah, aparat hukum. Nah, kalau ini dua berjalan, kira-kira gimana itu? Insya Allah negara kita ini aman dari segala bentuk kemaksiatan. Ulamanya berani berbicara, pemerintahnya berani bertindak, menutup segala bentuk kemaksiatan dengan kekuasaan yang dia miliki pada saat itu. Tapi di sini ada lanjutannya. Fa ilam yasati fa biqalbi. Kalau nggak bisa juga dengan tangan kekuasaan kagak bisa. Dengan mulut juga nggak bisa. Masa ngomong doang dengan istri nasehatin nggak berani? Masa nasehatin anak nggak berani? Kalau kayak kita nih bukan pejabat kan tema ya, betul ya? Masa nasehatin orang ada di depan matanya sedang maksiat pacaran malam-malam kagak berani? Ada orang adu ayam nggak berani? Padahal ada di depan matanya. Nah, kalau sudah begini apa? Pabi kolbi, hatinya dengan hati. Doain biar insaf, doain biar sadar. Inkar hatinya, inkar, jangan udah dengan tangan kagak bisa, mulut nggak bisa, demen lagi. Nah ini yang berabe. Ingkar hatinya. Tapi orang yang model ketiga begini, wahwa ada apul, orang yang lemah imannya. Nah, terserah kita ada tuh. Mau iman yang kuat apa yang lemah. Dengan tangan nggak berani, dengan mulut ngomong nggak berani. Ya sudah, dengan hati itu masih bagus karena dia ingkar dengan kemaksiatan. Tapi itu ada aful, iman yang paling lemah. Nah, iman yang paling rendah. Itu. Makanya kita kenapa dapat gelar khairu ummah? Karena umat Islam punya tugas mulia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil, memerintah kebaikan dan mencegah segala bentuk kemunkaran. Nah itu. Inilah Bapak-bapak sekalian. Jadi bagaimana hukumnya kalau ada kemaksiatan diem? Ada kemaksiatan di depan matanya, diem. Ada anak muda pacaran malam minggu sampai jam 12 malam depan matanya, diem. Main bejekan, main ciuman aja biarin. Malah dia piara lagi. Itu namanya orang tua itu orang tua kuple. Ya. Enggak semenggah. Melihat kemaksiatan di depan matanya dibiarin. Melihat anak mantunya enggak sembahyang dibiarin. Masa Allah, orang yang semacam ini asyariku besar bahwa syar. Orang yang nanti kena hukum kita bersarikat dengan keburukan. Jadi dia termasuk berbuat buruk, berbuat maksiat. Contoh, Pak Ustadz, saya mah nggak main judi. Ya terus kenapa? Cuman saya jualan di tempat judi. Pak Ustadz, saya nggak minum homer, tapi saya jualan homer. Itu. Pak Ustadz, saya mah puasa Ramadan, tapi saya jualan di bulan Ramadan, jualan es siang-siang, jualan cendol, jualan nasi, macam-macam. Gimana hukumnya itu? Gimana hukumnya? Pak Ustadz, saya nggak ngadu ayam, tapi saya nonton, demen. Saya nggak judi, tapi saya nyediain tempat judi. Itu sama saja bersyarikat dengan maksiat. Hukumnya dia pun berbuat maksiat, kena dosa itu. Kena dosa itu. Nauzubillah min dzalik. Jadi penting sekali ini. Amar ma'ruf nahi munkar. Inilah kesukaannya Umar bin Khattab. Amar ma'ruf nahi munkar. Luar biasa itu Umar bin Khattab itu. Yang ketiga,
Apa yang dicintai urusan dunia oleh Umar bin Khattab? Yang ketiga adalah wasaubul kholab. Kholab itu artinya khoknya fathah, lamnya fathah, bi fathatain, di mana al-bali, pakaian yang rusuh, pakaian yang kumuh. Seorang Amirul Mukminin, perdana menteri, presiden pada saat itu, tapi pakaiannya kumuh. Bukan gak kuat, bukannya dia itu gak mau pakai, memang kagak ada. Kehidupan ekonomi masih apa tak saat adanya. Umar bin Khattab terlalu mementingkan rakyatnya daripada bermegah-megah, bermewah-mewah di atas penderitaan rakyat. Oh, Umar bin Khattab itu Pak pernah kalau malam itu keliling. Kan ada ceritanya dia. Umar bin Khattab kalau malam keliling dia. Pada suatu tertentu dia keliling, melihat rakyatnya makan apa kagak. Kalau pejabat sekarang gimana kira-kira? Hah? Bukan keliling nyari mak rakyatnya yang lapar, nyari restoran. Dia melihat itu ada satu keluarga, ya Allah, sedang masak, anaknya kelaparan, itu ibu-ibu masak, diintip kagak matang-matang, nggak matang-matang itu. Ternyata yang dimasak apa itu? Batu. Anaknya sementara udah lapar, pengen makan. Ya bagaimana cara menghibur? Yaitu batu dimasak. Masya Allah. Akhirnya karena anaknya kelamaan kagak matang-matang ya batu, tapi anaknya nggak tahu. Ya udah tertidur lelap lah. Capek. Dalam keadaan lapar tuh. Makanya kata Nabi, barang siapa yang tidur di malam hari dengan nyenyak di atas kasur yang empuk, sementara tetangganya nggak bisa tidur karena kelaparan, imannya tidak sempurna. Saking pedulinya Rasulullah itu tentang kemanusiaan itu, Masya Allah, dengan tetangga itu. Apa yang terjadi? Umar bin Khattab langsung pulang, ngambil karung gandum Baitul Mal, gudang ya Baitul Mal, Bulog kalau sekarang ya, Bulog logistik, dia panggul sendiri. Asprinya sekarang isasan pribadinya, ya Amirul Mukminin, biar saya yang manggul, engkau kan penguasa, jangan. Apa kamu berani memanggul dosa saya nanti di hadapan Allah? Wah, dipanggul sendiri. Dipanggul sendiri itu gandum diberikan kepada ibu yang sedang kelaparan, anaknya sekeluarga. Oh, sekarang kalau ada pejabat begitu mantep itu. Memang banyak dipanggul gondol tapi disimpan buat 7 turunan. Itulah Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Malah di sini diceritakan bahwa ruya annahu kana fi jubbatihi arba'a asyara ruqatan. Diriwayatkan di jubahnya itu ada 14 tambelan. Masya Allah. Perdana Menteri kok sekarang itu Amirul Mukminin itu, tapi pakaian jubahnya, pakaian kebesarannya ada 14 tambelan. 14 tambelan pejabat itu, penguasa itu Amirul Mukminin Umar bin Khattab, khalifah yang kedua. Bukannya nggak mau pakai, memang kagak ada. Beliau sangat sederhana, tidak mau pamer-pamer di depan rakyat. Oh, kalau sekarang jangankan pejabat tinggi, baru bupati saja, wah, mobilnya apa kira-kira? Wah? Itu mobil yang 2 miliar, itu mobil keluarga, apa namanya itu? Alphard ya? Alphard itu katanya 2 miliar itu. Ada yang 2 miliar itu. Allahu Akbar. Belum mobil pribadinya, itu baru mobil keluarga. Bayangkan itu. Wah, dasinya yang berapa juta, jamnya makanya 10 juta. Allahu Akbar. Udah dah, jangan diperpanjang, segitu aja. Langsung kita kepada Sayyidina Utsman bin Affan. Ketika Umar bercerita begitu, apa kata Sayyidina Utsman?
Ya, sodakta ya Umar, bener ente, saya juga tahu. Mang ente seperti itu, hobi ente itu 3: memerintah kebaikan, mencegah kemunkaran, memakai pakaian yang lusuh. Kan sebetulnya pakaian fungsinya cuman apa sih ya? Satrul aurah, menutup aurat. Nah, terutama di saat kita ibadah kepada sholat. Yang kedua di hadapan sudah diatur dah tuh, ya diatur kalau sholat begini, ya di luar sholat seperti ini, apalagi kaum perempuan, betul nggak ya? Itu kan sudah diatur. Tapi sayang orang sekarang berpakaian tapi telanjang, mahal lagi, ratusan ribu tapi telanjang. Ngerti nggak maksud saya? Ada orang pakai pakaian hijab rapi, bajunya rapi, tapi dari mulai pinggang ke bawah super irit and super ketat, kurang bahan, sampai kelihatan bentuk pahanya, sampai kelihatan bentuk betisnya. Mending bagus kadang-kadang betis sama paha sama gedenya, pantatnya kayak bakul, gak enak dilihat, betul gak? Wah, kalau yang kayak pinggangnya ini mah waduh, Samsu nih tertarik dia. Itu orang yang berpakaian begitu, Pak, itu hukumnya telanjang. Itu berpakaian tapi telanjang, haram tuh, haram ya. Itu siapa yang paling berdosa? Yang menciptakan pakaian itu, desainer itu. Kancingnya di bawah pusar, apa itu? Bilang apa itu ya? Ditarik ke atas kagak nyampe ke pusar, kurang bahan. Iya, kunci. Coba celana-celana anak-anak sekarang itu, kancingnya di bawah pusar, pakainya ininya cangcuter kecil banget di bawah. Saya kadang-kadang bingung itu bagaimana makainya, kan ribet, kagak nyaman itu, betul nggak? Yang kedua, ada pakai pakaian, ini ibu-ibu malah pakai pakaian rapi dari atas ke bawah, tapi bahannya transparan. Apa transparan tuh? Apa? Kelihatan jelas, bebayang. Kalau pakaian berukat ke zaman dulu mah, pakaiannya tipis tembus kulit, walaupun tertutup dari atas ke bawah, hukumnya telanjang, itu haram itu. Tolong selamatkan bini kita itu kalau ada yang begitu itu. Tapi kalau di rumah mau tidur sama suami telanjang bulat kagak apa-apa, asal di depan suami, betul nggak ya? Tapi di depan orang tidak boleh. Pakai wangi-wangian saja yang menyengat, pakai bibir merah yang menor, tujuannya untuk menggoda laki-laki lain, haram. Makanya perempuan gak boleh pakai wangi-wangian yang menyengat. Kalau laki-laki dianjurkan, kalau perempuan yang ringan-ringan saja minyak wanginya. Itu pun diniatkan untuk menghormati dirinya dan juga untuk suaminya. Paham ya? Ini tunduk khusyuk apa ngapain? Hei kuplek, kamu tunduk khusyuk apa tidur? Ini masuk YouTube loh, ditonton orang di mana-mana loh, sampai orang Amerika nonton di YouTube. Jangan. Waktu ngaji-ngaji, waktu tidur tidur, waktu sholat, waktu kerja jangan dibalik. Ini kebanyakan dibalik. Waktu sholat dia kerja, waktu kerja itu kagak sholat. Nah, itu. Jadi kata Sayyidina Utsman, sodakta ya Umar, benar ente. Kata Sayyidina Utsman, saya juga tahu memang ente seperti itu. Hubiba ilayya minad dunya salasun, saya juga punya kesukaan dunia, ada 3 yang sangat saya cintai di dunia ini. Apa itu? Isba'ul ji'an. Jadi Sayyidina Utsman sangat senang memberi kenyang orang yang lapar, memberi makan orang yang lapar. Nah, kan sering beredar di video tuh, dia lagi makan di restoran, Pak lapar Pak. Nah, diuji tuh iman kita tuh, Bu lapar Bu, kita lagi makan di restoran sama keluarga kita, apa yang kita lakukan? Pergi, emang kucing tuh orang. Apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan, Pak? Ajak
ajak makan. Walaupun gembel, siapa tahu malaikat itu dikirim sama Allah, betul nggak? Iya, ajak makan, beliin sekalian. Masya Allah. Siapa tahu gara-gara itu malah yang membuat kita masuk surga, karena menolong orang yang sedang kelapar. Pernah dengar nggak cerita orang pelacur nolong anjing yang sedang kehausan, tersungkur, hampir mati, dia bersusah payah mengambil air di sumur, dia minumkan, kemudian masuk surga. Pernah dengar ya? Kan ada itu ceritanya, hadisnya itu. Itu nolong anjing loh. Apalagi kalau nolong manusia. Jadi Sayyidina Utsman ini kegemarannya memberi makan orang yang lapar. Saya senang juga sekarang lihat gerakan memberi makan di hari Jumat. Nah, cuman sayangnya orang main Jumat kan nggak lapar-lapar amat itu mah ya. Itu sekarang di mana-mana di masjid itu banyak orang-orang bersedekah nasi bok. Hampir setiap masjid itu sekarang. Di sini gua pernah. Tapi sekarang hilang lagi ya. Sampai itu. Malah kalau di komplek-komplek mah ibu-ibunya kompak. Ibu-ibunya kompak. Nah, besok giliran siapa nih, blok mana gitu. Memberi makan. Salah satu hobi, keunggulannya, kelebihannya Ibrahim alaihissalam, Khalilullah Rahman, mendapat gelar sebagai kekasih Allah, apa sebabnya itu? Karena beliau kalau makan selalu nggak nyari orang, senang bersedekah dengan makanan. Nah, inilah Sayyidina Utsman ini, hobinya ini. Memberi makan, mengenyangkan orang yang lapar. Jangan sampai ada orang lapar di depan dia. Di depan dia, tetangganya kira-kira, jangan sampai ada yang lapar. Ya kalau sekarang sih mungkin beda ya, karena udah relatif sejahtera lah Indonesia ini ya. Tapi kan bisa saja ada pada tempat-tempat tertentu. Ya. Yang kedua, wakis watul urian, memberi pakaian orang yang telanjang. Nah, jadi hobinya Sayyidina Utsman tadi mengenyangkan orang yang lapar. Yang kedua, memberi pakaian orang yang telanjang, jangan sampai membuka aurat, langsung diberikan pakaian oleh dia. Karena Utsman itu pengusaha, orang kaya. Nah, ini tugasnya orang kaya nih, memberi makan, memberi pakaian. Jadi nggak boleh dia melihat itu ada orang lapar di depannya, nggak boleh dia melihat ada orang itu nggak pakai pakaian. Inilah hobinya Sayyidina Utsman bin. Jangan kita sementara pakaian 2 lemari 3 lemari, waduh, sementara anak yatim keleleran anak yatim sebelah. Itu jangan sampai terjadi kalau kita mengikuti Sayyidina Utsman. Ini termasuk orang yang diberi kabar gembira masuk surga. Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, malah ada 10 sahabat yang dinamakan as-sabiqun al-awwalun. Mereka termasuk al-mubasysyaruna bil jannah, yang dikasih kabar gembira masuk surga oleh Nabi. Nabi yang langsung ngasih kabar. Antum nih 10 orang ini dikasih kabar gembira akan masuk, Masya Allah, masuk surga. Termasuk Sayyidina Utsman. Yang terakhir, yang ketiga, apa ini? Wa tilawatul Quran. Hobinya Sayyidina Utsman itu baca Quran. Kalau ente hobinya baca apa? Baca apa? Baca WA, internet bagus sekali, yang dibacanya itu artikel dakwah. Baca YouTube, yang didengarkan YouTube dakwah. Yang dibuka video sur Gisel katanya. Walaupun itu belum jelas siapa, mirip gitu. Main game siang dan malam sampai kena ini virus, akhirnya otaknya dibelah 2 karena kena virus. Siang dan malam main game. Masya Allah. Yang dibaca apa? Kitab Wiro Sableng. Apa lagi? Kitab Weda, kitab Injil. Kalau dalam studi agama kan nggak apa-apa, semua kitab suci baca aja. Tapi tetap yang kita utamakan adalah kitab suci kita, yaitu Al-Quran. Sayyidina Utsman ini hobinya membaca Quran. Nih, di sini diceritakan. Ruwiya annahu khatamal Quran fi rakaatain fil lail. Masya Allah. Diriwayatkan Sayyidina Utsman sholat malam 2 rakaat khatam Quran. Ayo bayangin gimana bacanya tuh.
Di sini dijelaskan Sayyidina Utsman sholat malam cuma 2 rakaat, tapi hatam Quran 30 juz. Gempor kita mah itu. Iya, sebulan aja kita mah kagak tamat. Iya, itu gimana bacanya? Sholat malam 2 rakaat hatam Quran, itulah Sayyidina Utsman. Nah, kalau di sini ada imam begitu, lah kabur semua jamaahnya. Itu kalau sholat sendiri. Tapi kalau sholat berjamaah jadi imam, dipendekkan bacaannya. Paham? Boleh baca surat Jum'ah, tapi jangan dibaca semua. Boleh baca Waqiah, jangan dibaca semua. Kabui. Betul gak ya? Itu pernah sahabat begitu, baca suratnya panjang, ditegur sama Nabi. Gara-gara apa? Ada jamaah yang pulang mau parokoh, mungkin ada urusan penting, akhirnya dia jamaah itu ngebut sholat. Kamu mau jadi imam apa meninggalkan fitnah? Domelin sama Nabi. Jadi lihat situasi dan kondisi. Baca doa juga begitu, lihat situasi kondisi, boleh panjang boleh pendek. Paham? Jangan pameran. Terakhir Sayyidina Ali. Wah, baru jam 6 masih kurang 20 menit ya. Sayyidina Ali sekarang. Begitu Sayyidina Utsman ngomong begitu tuh, saya punya kehobian di dunia ini ada 3. 1, isbabul ji'an, memberi makan orang yang mengenyangkan orang yang lapar, memberi pakaian orang yang telanjang, dan membaca Al-Qur'an. Apa kata Sayyidina Ali? Sodakta ya Utsman, benar ente wahai Utsman. Dibenarkan, bukan ngaku, emang faktanya begitu. Sayyidina Utsman seperti itu. Kemudian wahubiba ilayya minad dunya salasun, saya juga punya kehobian di dunia ini ada 3. Di dunia yang paling saya sukai ada 3. Kata siapa nih? Sayyidina yang pertama, al khidmatul lidoif, berkhidmat, melayani tamu. Kita kalau ada tamu senang apa enggak senang? Nabi Yunus bagaimana? Nabi Yunus kalau ada tamu senang. Wah, kata Yunus kalau nerima tamu saya mah tergantung, dia kata kadang senang kadang kagak. Kalau lagi utang saya kagak senang. Itu menus, itu merata-rata nus begitu mah. Tapi yang namanya Ali nggak peduli mau tamunya pejabat, mau orang kere, mau kismin, apa saja, pokoknya yang namanya tamu dihormati, dilayani dengan berkhidmat dengan tamu, melayani karena tamu itu membawa rahmat, membawa berkahnya seperti apa Allah yang atur. Betul nggak? Kan berkah nggak selalu duit. Kesehatan juga berkah kalau buat ibadah, betul nggak? Ketenangan hidup juga berapa banyak orang kaya raya tapi hidupnya kagak tenang, tidur aja susah. Bahkan sampai ke orang pengen insomnia, susah tidur, itu sampai ke Singapura berobat ratusan juta. Cuman gara-gara susah tidur, gara-gara susah buang angin, kentut. Lah kita kentut enak sembarangan kentut. Ya gitu ya. Abang-abang enak tidur, sholat tidur, ngaji tidur, jangan, itu bukan pada tempatnya itu. Allahu Akbar. Ya namanya bocah ya. Itu. Ya, jadi itulah ya. Jadi Ali itu sangat hobinya melayani tamu sebaik mungkin sesuai dengan kemampuan tentunya ya. Jadi jangan ditolak lah kalau ada tamu itu. Ya, kadang-kadang, tapi emang kadang-kadang tamu ada juga yang ngeselin. Assalamualaikum, besok dia lagi aja. Assalamualaikum, dia lagi aja. Iya, demen banget itu datang ke rumah ustadz, ke rumah ini, demen banget dia. Iya, saya mau ke anu nggak punya duit, ya enak, mau aja ngasih kalau ada mah, kalau lagi ada mah. Masya Allah. Ya, tapi Sayyidina Ali memang luar biasa lah, kita belum mampu mengikuti Sayyidina
Sayyidina Ali ini luar biasa. Makanya kata Nabi, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari kehidupan akhirat, muliakan tamu. Falyukrim, muliakan tamu. Terbuka lebar. Selama tamu itu baik. Tapi emang kita nggak pernah tahu juga ya. Kadang-kadang tamu ada juga yang niat jahat, penipu. Oh, saya pernah tertipu 9 juta saya ketipu. Wah, itu tamu itu ngaku baik begini. Wah, ya, pokoknya dapat motor 3. Wah, motor tidak, duit hilang. Ampun. Udah sekarang saya ngerti banget dah. Pokoknya orang yang ngomongnya tinggi, nggak masuk akal, berlebihan, bohong. Iya, yang ngomongnya di luar, wah mau bikin kita terbuai, itu biasanya bohong. Nah, di luar kewajaran. Tapi pada dasarnya ya tamu membawa berkah. Yang kedua, yaitu tadi apa tadi? Khidmatud dhaif ya. Iya, melayani tamu, berkhidmat kepada tamu. Yang kedua, wasaumu pisaib, berpuasa di musim panas. Aipi waktu sidatil bahar, itu puasa di musim panas. Jadi di Mekah Madinah itu hanya 2 musim, musim panas dan musim dingin. Saya ngalamin dua-duanya tuh. Waktu haji musim dingin banget. Januari, bayangkan kalau Januari sama Februari tuh, waduh sampai kayak nusuk tulang dinginnya itu. Dan saya pernah juga umroh itu di bulan Juli Agustus. Panasnya. Subuh mau sembahyang subuh ke masjid Madinah, masjid Rasulullah. Baru keluar dari hotel, wah nyeromong. Dahal itu belum waktu panas luar biasa. Karena udaranya kering, makanya di sono nggak ada keringat. Susah berkeringat itu, karena udaranya dan sini kan berkeringat mulu, bau ketek, bau asem. Sono mah kagak ada, 3 hari gua pakaian nggak dicuci nggak apa-apa. Tuh Yunus waktu umroh kagak nyuci pakaian. Iya, nggak berkeringat di sana mah. Jadi di sana cuma 2 musim, musim panas dengan musim dingin. Sayyidina Ali sangat suka, sangat hobi, seneng kalau berpuasa musim Kalau kita, melilit perut kita. Iya. Justru Sayyidina Ali itu seneng kalau musim yang sangat panas luar biasa. Biasanya Juli Agustus. Kenapa? Laparnya terasa betul. Jadi dia betul-betul merasa terasa betul dia itu mendekatkan diri kepada Allah, menguji keimanannya dengan berlapar-lapar, yaitu menjalankan perintah Allah. Ya orang kan kalau udah karena Allah kan lapar juga nikmat, betul nggak? Ya orang kan coba berpuasa itu, ya kan? Kita rela, padahal ada makanan di rumah, ada minuman, kita nggak sentuh kan ya? Kenapa? Karena kita udah niat ikhlas, malam besok saya nggak mau makan, nggak mau minum, karena saya menjalankan perintah Allah. Itu kuat aja itu, kuat. Coba kalau nggak puasa, nggak makan dari subuh sampai maghrib, wah loyoh itu, nggak tahan itu. Itulah faktornya keikhlasan kepada Allah itu luar biasa. Itu yang kedua ya, berpuasa di musim panas. Kalau kita pengennya di musim adem. Iya. Terus yang terakhir, wadorbu bisaib, memukul musuh lil a'da bisaib. Memukul musuh dengan pedang. Apa namanya pedangnya itu? Pedangnya Sayyidina Ali apa namanya? Kan ada lagunya Umairah, Zulfikar. Ya kan? Bukan Zulfikar namanya. Bocah. Pedang Sayyidina Ali apa namanya? Itu saking hebatnya Sayyidina Ali itu main pedang itu luar biasa. Ini ada sebuah cerita keberanian Sayyidina Ali. Waktu Rasulullah cerita Isra Mi'raj kan gak ada yang percaya, betul nggak? Gak ada yang percaya ya? Sama Nabi Isa, badai Isa terbang ke 7 lapis langit sebelum subuh udah ada di darat. Gak ada yang percaya. Apalagi Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan pada saat itu. Yang percaya cuma satu, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang pertama kali membenarkan, baru yang lain mengikuti. Wah, ada salah seorang kafir Quraisy nantang, "Hai Muhammad, ente benar semalam ke 7 lapis langit?" "Iya."
Sekarang buktikan, angkat kaki kamu sebelah. Suruh angkat kakinya sebelah. Angkat yang kiri, angkat. Angkat lagi yang kanan, jatuh Nabi. Diketawain itu. Diketawain. Ya, ente majnun, ente gila, menghayal, betul ya? Ngimpi. Wah, Allah, bener-bener dihina tuh Rasulullah. Udah gini aja dah, saya mungkin nggak tapi bisa menjelaskan masalah ini. Ini masalah gaib. Udah sana tanya aja Sayyidina Ali. Apa saudara sepupu saya tanya Ali. Itu orang itu tadi datang ke Sayyidina Ali itu. Ali masih gagah perkasa, masih sangat muda kan ya. Pikiran Ali, wah Rasul aja kagak mempan, apalagi sama saya. Itu Ali bukannya dijelasin, ambil pedang ditebang lehernya putus. Karena sudah menghina Nabi. Inilah jawabannya ya buat orang yang menghina Rasulullah sallallahu. Makanya Macron itu lagi ramai kan, presiden Prancis, presiden termuda di Eropa. Macron bikin karikatur Nabi yang memalukan. Nabi dibilang teroris macam-macam, dibikin karikatur, dipajang dengan baleho yang besar gede. Masya Allah. Alhamdulillah presiden kita juga mengecam, apalagi yang namanya Erdogan itu kan ya, wah luar biasa, seluruh dunia mengecam Macron yang telah menghina Nabi besar Muhammad. Akhirnya sekarang apa? Macron dicuekin sama rakyatnya sendiri, ya kan? Ya, suatu saat bisa kena azab itu kalau nggak minta maaf itu, masya Allah. Nauzubillah min. Nanti di akhirat itu yang nolong kita siapa? Kita nggak jelas antara surga dan disitulah kita sangat butuh syafaatnya Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Nanti yang pertama kali diberikan izin oleh Allah memberikan syafaat pertolongan Nabi Muhammad, bukan Nabi yang lain, Nabi Muhammad. Dialah yang nanti akan memberikan syafaat pertolongan supaya kita ini selamat dari azab kubur, selamat dari api neraka ya, selamat dari api neraka, masuk ke surganya Allah Subhanahu. Kalau sudah Nabi yang minta kepada Allah, Allah nggak mungkin nolak. Karena Nabi ini pangkatnya Habibullah, kekasihnya Allah, orang yang paling dicintai Allah. Namanya berderek Allah Muhammad, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Masya Allah. Kalau sudah Nabi yang minta, ya Rabb, umat saya ini cinta benar sama saya ini, tolong selamatkanlah dia, tolong selamatkan, masukkan ke surga. Apa ditolong? Tidak. Nah, inilah makanya kita bersyukur pagi ini kita bisa kumpul sama-sama. Mudah-mudahan kita juga bisa kumpul nanti di akhirat, yaitu bisa mendapat syafaatnya Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam dan mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dimasukkan ke surga yaitu atas rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Cukup sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.